Udah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Oke, alhamdulillah kalau teman-teman pada hari ini baik semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, untuk memperlancar kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, baik. Jika belum, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi, konseling kelompok ini adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan tujuannya untuk mengentaskan masalah pribadi masing-masing. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan saya, salah satu tujuannya yaitu mengentaskan masalah pribadi masing-masing dan juga teman-teman berani mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak atau di depan umum. Nah, bagaimana teman-teman terkait penjelasan konseling kelompok dan tujuan dari konseling kelompok ini? Apakah dapat dipahami? Oke, baik. Jika paham, saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaannya terlebih dahulu. Jadi tata caranya itu adalah seperti kita saat ini duduk setengah melingkar dan saya sebagai pemimpin kelompok atau PK dan teman-teman sendiri sebagai anggota kelompok atau AK. Nah, kemudian ada hal yang harus kita sepakati bersama nih teman-teman, yaitu teman-teman diharapkan mengikuti kegiatan konseling ini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian juga diharapkan kepada teman-teman bersifat terbuka dalam mengemukakan masalah pribadinya masing-masing. Dan ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, yaitu teman-teman dimohon untuk menjaga rahasia yang telah dikemukakan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Dan ketika teman-teman ingin menanyakan atau memberikan pendapat kepada teman-teman, diharapkan untuk mengacukan tangan terlebih dahulu agar tidak memotong pembicaraan orang lain. Apakah teman-teman dapat dipahami terkait pengertian tata cara konseling kelompok dan hal yang harus disepakati bersama? Oke, baik. Sebelumnya, untuk teman-teman percaya dengan melakukan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita melakukan janji konseling terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman, apakah dapat mengikuti janji konseling ini? Oke. Teman-teman mengikuti perkataan apa yang saya katakan nanti. Jadi nanti saya akan menyebutkan nama saya menyebutkan, habis itu menyebutkan nama masing-masing. Saya Iqbal Fajar Maulana sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Begitu seterusnya. Apakah dapat dimengerti? Oke. Saya mulai ya. Saya Iqbal Fajar Maulana sebagai pemimpin kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari konseling atau dari siapapun juga, yaitu data atau teman-teman semua mengikuti konseling kelompok ini secara sukarela. Oke, baik teman-teman semua, tadi sudah melakukan janji konseling. Nah, kemudian kita akan melakukan perkenalan nama terlebih dahulu untuk memperlancar kegiatan selanjutnya. Nah, dalam perkenalan nama ini kita menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan, asal sekolah, dan juga hal yang buat bahagia akhir-akhir ini. Contohnya, nama saya Iqbal Fajar Maulana, biasa dipanggil Iqbal, kemudian asal sekolah dari Universitas Prof. Dr. Hamka, dan hal yang buat saya bahagia akhir-akhir ini yaitu bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Bagaimana teman-teman, apakah dapat dimengerti? Oke. Selanjutnya dipersilakan buat teman-teman yang ingin memperkenalkan namanya. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Bilangan, biasa dipanggil Taufik, asal sekolah saya SMA Malayati. Hal-hal akhir-akhir ini yang membuat saya bahagia yaitu mendapatkan peringkat 10 besar di semester ini. Oke, terima kasih Taufik telah memperkenalkan namanya. Selanjutnya
Saya, Oke, dipersilakan. nama saya Damar Rizky Aditya, biasa dipanggil Damar. Sekolah di SMK 14 Bekasi. Hal yang buat saya bahagia akhir-akhir ini yaitu dapat perhatian lebih dari orang tua. Oke, terima kasih Damar. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ardian Febiansyah, dipanggil Ardian. Asal sekolah saya SMK Mahardika 4 Jakarta. Hal yang membuat saya bahagia di akhir-akhir ini dapat berkumpul dengan keluarga di waktu libur di sekolah ini. Oke, terima kasih Ardian. Oke, teman selanjutnya. Oke, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fabian Aulia Putri, bisa dipanggil Dian, asal sekolah SMA Negeri 2 Surakarta. Hal-hal yang membuat saya bahagia akhir-akhir ini yaitu bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Oke, terima kasih Dian. Selanjutnya. Saya Dipersilakan. perkenalkan, nama saya Sanabila Putri, biasa dipanggil Aisyah, asal sekolah dari SMA 88 Jakarta. Hal bahagia yang saya rasakan akhir-akhir ini bersyukur bisa bertemu dengan orang tua. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sultanika, saya biasa dipanggil Suta. Asal sekolah saya dari SMA 88 Jakarta. Lalu akhir-akhir ini hal yang membuat saya bahagia yaitu dapat menghasilkan uang dengan cara bekerja sendiri. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan namanya. Selanjutnya. Ya. Oke, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliansa, biasa dipanggil Aldi. Asal sekolah saya SMK Negeri 64 Jakarta. Hal-hal yang membuat saya bahagia di akhir-akhir ini yaitu dengan menikmati waktu-waktu luang di saat liburan. Oke, terima kasih Aldi. Oke, yang terakhir. Saya Oke, dipersilakan. nama saya Farhan Maulana, biasa dipanggil Farhan. Yang membuat saya bahagia di akhir-akhir ini yaitu menjadi siswa berprestasi di sekolah tersebut. Oke, terima kasih. Tadi teman-teman sudah memperkenalkan dirinya masing-masing dan juga asal sekolahnya disebutkan dan juga hal yang buat teman-teman bahagia akhir-akhir ini. Nah, untuk memperakrabkan kita lagi satu sama lain, kita akan melakukan rangkaian nama. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya bagaimana tata cara pelaksanaannya. Yaitu di tata cara pelaksanaannya itu dimulai dari orang yang di sebelah kanan saya dan diakhiri oleh orang yang di sebelah kiri saya. Nah, dalam menyebutkan rangkaian nama ini, orang pertama menyebutkan namanya sendiri, nama panggilnya, kemudian orang kedua sebelum menyebutkan nama panggilannya harus menyebutkan nama orang pertama terlebih dahulu, baru nama orang kedua tersebut, dan begitu seterusnya. Bagaimana teman-teman? Apakah dapat dimengerti? Ya, Di Oke, rangkaian nama ini bisa dimulai. Oke, silakan. Aisyah, Aisyah, Suta, Aisyah, Suta, Aldi. Aisyah, Sulta, Aldi, Farhan. Aisyah, Sulta, Aldi, Farhan, Dian. Aisyah, Suta, Aldi, Farhan, Dian, Damar. Aisyah, Sita, Aldi, Farhan, Dian, Damar, Taufik. Aisyah, Sulta, Aldi, Farhan, Dian, Damar, Taufik, Ardian. Oke, saya ulang kembali ya. Ada Aisyah, Suta, Aldi, Farhan, Dian, Damar, Taufik, Ardian, dan saya sendiri Iqbal. Oke, terima kasih teman-teman tadi sudah melakukan rangkaian nama. Semoga teman-teman sudah saling kenal satu sama lain. Oke, selanjutnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian diminta kepada teman-teman secara terbuka dalam mengemukakan masalah pribadinya masing-masing. Dan hal yang harus diperhatikan satu ini, menjaga rahasia ketika teman-teman sudah menceritakan masalah pribadinya masing-masing. Dan yang terakhir, ketika teman-teman ingin menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan, silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu agar tidak memotong pembicaraan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semua apakah sudah dapat dipahami dan siap mengikuti tahap selanjutnya? Paham. Oke. Nah, berarti teman-teman sudah siap semua dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Oke, jadi nanti teman-teman itu menceritakan masalah pribadinya masing-masing, yaitu contoh masalah pribadinya itu seperti masalah belajar, masalah keluarga, masalah percintaan, atau masalah di sekolah. Nah, contoh masalah umumnya itu kayak masalah belajar. Nah, di sini teman-teman boleh menceritakan masalahnya masing-masing dan tidak ada paksaan. Oke, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menceritakan masalah masing-masing. Oke, silakan Suta. Dari saya sendiri terdapat dalam kategori masalah belajar, terutama susah fokus dalam pembelajaran. Dari saya sendiri,
setiap saya ingin mencoba untuk lebih fokus dalam mencermati setelah pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau belajar sendiri, itu susah untuk fokus dalam pembelajaran tersebut. Entah kenapa dalam pikiran saya tidak hanya belajar yang ada dalam pikiran saya, tetapi ada juga masalah seperti bermain dengan teman-teman dan masalah-masalah lainnya yang saya pikirkan. Jadi setiap saya mau berpikir untuk belajar, selalu ada pikiran lainnya yang ada di dalam pikiran saya, sehingga di dalam pikiran saya buyar untuk fokus dalam pelajaran tersebut. Oke, baik. Jadi masalah Suta ini kurang fokus dalam belajar dan mencermati karena ada hal-hal yang terus dipikirkan dalam pikiran Suta ya. Oke, terima kasih sudah mengungkapkan masalahnya. Selanjutnya teman-teman yang ingin yang menceritakan masalahnya. Saya. Oke, dipersilakan. Aldi. Masalah saya kurang bisa mengatur waktu. Mungkin dari kayak segi belajar, olahraga, bersih-bersih rumah kayak itu tuh saya nggak bisa mengaturnya dengan secara rapi ataupun benar. Kayak masih banyak kayak waktu buat bermalas-malasannya. Jadi kayak buat manage waktu itu saya kurang bisa lah kayak mengatur-ngatur itu semua gitu. Itu sih kekurangan saya masalahnya. Oke, berarti masalahnya dari hal ini adalah masalah sulit mengatur waktu atau manajemen waktu dengan baik. Oke, terima kasih Aldi sudah menceritakan masalahnya. Selanjutnya, siapa yang ingin menceritakan masalah pribadi? Oke, silakan. Topik. Masalah saya ini dari masalah masa depan. Masa depan saya masih bingung untuk mau menjadi apa. Saya masih bingung dengan saya lebih mana. Oke, terima kasih. Masalah yang dihadapi topik yaitu masa depannya masih sulit untuk menentukan mau kemana arah karir yang akan ditempuh oleh saudara Topik. Oke, terima kasih Topik. Selanjutnya siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Saya. Oke, silakan. Damar. Saya terkena bullying terhadap lingkungan sekitar. Oke, bullying itu seperti apa Damar? Ya diejek, Diejek terus? dijauhi, Dijauhi. tidak ada teman. Diejeknya karena Apa ya? Ya dikucilkan gitu kayak karena jarang apa karena jarang main atau karena jarang Oke, berarti karena jarang main ya. Oke, terima kasih Damar. Selanjutnya siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Oke, silakan. Nah, saya tuh kan sekarang masih sekolah. Ya. Saya itu kayak kurang tidur normal aja sih. Oke, berarti kalau masalah dari Ardian itu sulit mengatur waktu tidur ya atau insomnia lah. Kayak waktu tidurnya yang tadinya malam jadi pagi dan pagi jadi malam ya. Oke, terima kasih Ardian. Selanjutnya siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Silakan. Oke, berarti masalah yang dihadapi Aisyah ini masalah keluarga, di mana tidak terlalu diposisifkan oleh keluarganya. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya, siapa yang ingin menceritakan? Saya. Oke, silakan. Permasalahannya saat ini seperti kurang bersyukur ya, karena apa yang saya dapat sekarang sebagai siswa prestasi ini menurut saya kurang cukup untuk bersyukur, jadi ingin lebih, jadi ya bermasalah itu. Oke, berarti masalah dari Farhan ini kurang bersyukur dengan apa yang telah diraihnya dan masih belum puas. Oke, terima kasih Farhan. Selanjutnya, oke, dipersilakan. Saya mengalami permasalahan toxic relationship, yaitu lain penting dengan sebuah hubungan percintaan, di mana dampak dari hubungan saya itu sangat berpengaruh kepada kehidupan saya sehari-hari. Oke, berarti kalau masalah dari Bian ini pernah mengalami toxic relationship di mana pasangan ini play victim dan jadi berdampak pada kehidupan Bian pada saat ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Tadi sudah mengungkapkan masalah pribadinya masing-masing dan beragam juga masalahnya. Ada yang dari masalah keluarga, masalah kehidupan, masalah percintaan, dan juga masalah bullying yang dihadapi sekolah. Terus selanjutnya kita akan melakukan
pemilihan masalah yang akan kita bantu tuntaskan. Selanjutnya saya minta pada teman-teman untuk adil dalam menentukan masalah yang akan kita bahas nanti. Yang menurut teman-teman itu masalahnya ini berat dan wajib kita bantu. Oke, bagaimana teman-teman, apakah setuju? Setuju. Oke, baik. Voting ini bisa dimulai secara langsung. Gak usah saya pilih satu-satu. Teman-teman silakan tunjuk aja siapa yang akan teman-teman pilih masalahnya. Bisa ditunjuk dari sekarang, nggak apa-apa. Oke, berarti masalahnya Aisyah, yaitu tadi masalahnya berkaitan dengan masalah keluarga. Kenapa masalah keluarga? Tadi dia sudah bercerita sedikit, yaitu masalah dikekang oleh orang tuanya, tidak boleh balik terlalu malam dan lain-lainnya. Oke, Aisyah, apakah setuju kalau masalahnya ini kita bantu tuntaskan bersama? Setuju. Oke, kalau setuju, sekarang saya minta untuk Aisyah menceritakan secara detail dan serinci mungkin kenapa Aisyah bisa mengalami masalah di keluarga seperti ini. Mungkin kalau lagi main ya suka diteleponin sama orang tua berkali-kali, di spam chat, terus juga nggak boleh keluar malam. Oke, berarti masalah yang keluarga ini karena nggak boleh keluar malam dan keluar lama-lama. Ketika keluar malamnya sudah terlalu lama, itu akan ditelepon oleh orang tua. Menurut Aisyah, kenapa sih orang tua bisa menelpon Aisyah ketika Aisyah sudah larut malam? Mungkin karena khawatir anaknya kenapa-napa kali ya. Ya, sebelumnya, Jadi ditanyain kabarnya, silakan. sebelumnya Aisyah ini anak berapa pertama atau Anak terakhir. terakhir? Berarti masih punya kakak-kakak yang lain ya? Apakah diperlakukan seperti itu atau berbeda? Beda-beda. Beda-beda. Oke. Dipersilakan, apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan kepada Aisyah? Oke, dipersilakan. Alasan Aisyah mau pulang malam apa? Mungkin karena main sama temen kali ya, keasikan jadi sampai malam. Kalau di Sulpan batasnya jam berapa? Jam 10, 11, Tapi maunya Aisyah jam jam 12. Gimana ya atas jawabannya orang? Oke. Berarti Aisyah ini ketika larut malam itu karena bermain dengan teman, dan juga Aisyah juga mempunyai keinginan ketika bermain dengan teman itu batas waktu jam mainnya itu jam 12 malam. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menanyakan? Oke, dipersilakan. Ladies first. Dia. Sebelumnya seperti Aisyah ya. Aisyah kan mau main malam nih, suka keluar malam gitu. Kan katanya suka ditelepon, spam chat gitu kan. Berarti kalau mau keluar itu udah ada alasan yang jelas, belum mau kemananya, sama siapa, dan ya gitu. Iya, udah terus orang tua bilang apa ada batas waktu? Iya, ada batas waktu maghrib. Tapi orang tuanya Aisyah tuh kayak percaya sama teman dekatnya Aisyah gitu nggak? Misalkan kalau keluar sama ini tuh dipercaya gitu, misalnya boleh sampai malam gitu nggak ada? Kalau misalnya keluar sama teman dekatnya Aisyah, mungkin ada teman yang udah dikenal orang tua gitu. Ada orang teman satu. Tapi sama aja dibatasin juga kalau keluar sama dia. Iya, sama aja. Oke, gimana? Pertanyaannya apakah sudah cukup ya? Oke, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Nah ini boleh solusi gak sih Kak? Kayak mau masih Bisa sebenarnya, tapi kita sebelumnya kita harus tahu dulu apa penyebabnya, baru kita kasih solusi. Ada lagi? Ya, silakan. sejak apa yang ngalamin kayak gitu, kayak kekangin? Dari SMP sih. Jadi, sebelumnya punya kakak ini katanya cewek cowok atau cowok semua baru? Ada cewek ada cowok.
cewek dan cowok. Nah ceweknya kakak cewek Aisyah ini diberlakukan sama seperti Aisyah atau beda? Beda, dia lebih kayak dibilang sendiri gitu. Kamu tahu gak apa penyebabnya Aisyah bisa diperlakukan seperti itu dan berbeda dianggapnya antara kakak dengan adik kamu? Mungkin orang tua saya lebih percaya sama kakak perempuan saya. Berarti orang tua kamu tidak percaya dengan kamu dong? Kayaknya. Berarti kalau kayaknya kan kamu masih nggak yakin nih. Kamu udah pernah? Mungkin dia ragu-ragu kali ya. Oh, tapi kamu udah pernah bilang ke orang tua kamu belum? Kenapa sih kakak dibebasin sedangkan saya ini selalu dikekang? Pernah nanya seperti itu gak ke orang tua? Enggak sih. Oke, berarti belum pernah ya. Berarti kan kamu belum tahu apa alasan intinya kenapa kamu dilarang dan sedangkan kakak kamu diberikan kebebasan. Oke, menurut saya untuk pertanyaan ini cukup. Dari teman-teman kalau ada yang ingin masih masukan atau saran dipersilahkan. Oke, Suta. Pertanyaannya, apa itu cuma malam doang? Apa siang juga yang kita seperti itu? Siang juga sih, kadang kalau misalkan hari sekolah main teleponnya. Berarti nggak malam doang, siang juga. Oke, gimana tuh? Suta ada yang ingin tanya lagi? Yang mana Saya mau Oke. saya mau nanya. Kakak perempuannya umur berapa? aku sama kakak perempuan aku beda 2 tahun. 2 tahun. Oke. Gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke. Dipersilakan. Aisyah pas sebelumnya kayak pernah melakukan kesalahan apa itu entah berbohong sama orang tua apa gimana sampai saya nggak dipercaya sampai orang tua itu ragu-ragu kalau keluar tuh ditelepon terus gitu. Apa sebelumnya tuh pernah mengalami kayak gitu apa emang dasarnya orang tuanya tuh pasti sekarang gitu? Pernah sih waktu bohong sama orang tua, dia pulang nginep di rumah teman. Terus habis itu orang tuanya marah nggak? Maksudnya pas pulang tuh marah sampai bilang besok-besok nggak boleh main lagi apa gimana? Itu nggak diizinin keluar lagi. Aisyah pernah mikir nggak penyebabnya itu? Maksudnya penyebab dari semua ini, dari semua yang nah, cukup. Oke, terima kasih Ben atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Cukup. Oke, selanjutnya saya harap teman-teman bisa memberikan masukan, solusi atau saran terkait masalah yang sedang dialami oleh Aisyah ini. Dipersilakan kepada teman-teman. Oke. Dipersilakan Aldi. Menurut saya ya karena Aisyah ini kan perempuan. Kalau misalnya pendapat saya tuh kayak kalau misalnya Aisyah perempuan terus keluar malam mungkin orang tua juga sayang sama anak perempuannya, apalagi anak terakhir kan. Begitu juga anak terakhir. Mungkin kalau batasan waktunya sampai jam 11 ataupun sampai jam 12 itu nggak wajar ya buat perempuan karena takut lah kalau malam-malam itu perempuan keluar rumah kan takut kenapa-napa gitu kan. Mungkin orang tua takut karena itu. Mungkin kalau pulang jam 9 gitu masih wajar lah. Masih itu mungkin batasannya. Tapi kalau untuk siang kayak pulang sekolah mungkin ada wajibnya kayak ya pulang ke rumah dulu baru kalau emang mau main izin gitu. Terus juga tahu batasan waktu. Mungkin orang tua juga pengen anaknya juga ada batas waktunya biar enggak keluyuran kemana-mana biar kayak handle juga sama orang tua ya. Takut kenapa-napa apalagi anak terakhir. Oke, terima kasih saran yang telah diberikan oleh Aldi. Jadi intinya dari saran Aldi ini wajar kalau orang tua khawatir ketika anak perempuannya ini yaitu anak terakhir juga kan kalau pulang malam-malam. Jadi batas wajarnya menurut Aldi ini ngasih saran nggak wajar kalau anak cewek ini pulangnya terlalu malam karena juga itu membahayakan bagi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin mengasih masukan atau solusi saran? Oke, silakan. Kalau saran dari saya, udah ikutin dulu, turutin dulu kemauan orang tua karena orang tua pasti memberikan terbaik untuk anak. Untuk kita harus ikutin apa perkataan dari orang tua karena orang
orang tua juga pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oke, apakah ada yang ingin menyampaikan saran? Biar, oke, dipersilakan. Saran saya menurut saya, Aisyah bisa kayak nunjukin kalau Aisyah tuh benar-benar kan tadi kan misalnya kayak sebelum pergi tuh kayak bilang dulu harusnya jelas gitu mau mananya. Nanti tuh Aisyah bisa kalau lagi main tuh bisa kayak ngepak foto gitu biar jelas gitu kalau Aisyah tuh benar-benar pergi sama orang yang tadi udah dibilang ke orang tua, terus kenangannya juga jelas gitu. Biar bisa buat bukti aja sih biar orang tuanya percaya. Oke, terima kasih atas masukan yang telah diberikan Gian kepada Aisyah. Bagaimana Aisyah masukannya terhadap masalah yang sedang dihadapi? Apakah dapat diterima atau masih ada yang menyangkal di hatinya? Iya sih, menurut aku solusi dulu. Baik, oke. Jadi solusinya itu kalau menurut saya benar kata tadi Aldi, Suta dan Bian. Jadi orang tua itu mau yang terbaik dan juga tidak ingin anaknya kenapa-napa. Jadi solusinya Aisyah ini harus mengikuti perkataan orang tua karena orang tua juga menginginkan anaknya tidak kenapa-napa dan juga sehingga tidak ada bentrok argumen antara anaknya dengan orang tua. Oke, terima kasih kepada teman-teman karena tadi sudah berani mengemukakan pendapatnya dan menanyakan pertanyaan yang sangat bagus dan baik dan juga berkualitas dan juga saran dan solusi. Kemudian kita sudah membantu mengataskan masalahnya Aisyah. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Apakah setuju teman-teman? Oke, dalam ice breaking kali ini saya mempunyai permainan yaitu sambung kata. Jadi dalam sambung kata ini kita menyebutkan satu orang itu satu huruf. Contohnya katanya adalah sosial. Jadi ketika saya menyebutkan kata sosial, teman-teman itu menyebutkan satu huruf satu orang. Contohnya sosial. Di sebelah kiri saya Ardian menyebutkan S, Taufik O, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Apakah dapat dimengerti? Oke, jika dapat dimengerti, kita akan mulai. Dan saya akan bagi tim menjadi dua tim. Yang di sebelah kanan saya jadi tim A, dan di sebelah kiri saya jadi tim B. Gimana teman-teman? Setuju? Ya ada hadiahnya nggak Pak? Ada pokoknya. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, untuk tim A terlebih dahulu. Kata pertamanya yaitu nggak boleh curang. Statistika. Oke, bisa dimulai dari statistika. Apa tadi maksudnya tadi statistika apa Statistika. Oke, bisa dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. S. Salah. Statistika. Oke, ulang sekali lagi. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Statistika. Fokus dong. Oke, ulang ya. Oke, 1, 2, 3. S. Oh iya. Oke, tim ini udah gugur. Gue gak fokus Masih sih. nol. Kak, saya gak fokus sih Kak. Kenapa tuh nggak fokus? Ngantuk. Ngantuk. Oke, selanjutnya kita ke tim B nih. Kita kalimatnya masih yang tadi tertumpul. Oke, bisa dimulai dari sekarang. T, R S. U, N G A. U. N. Oke, sama ya. Ya, sama. Tapi salah dia kedua nih. Enggak, beda. Oke, sekarang kalimat yang saya pilih untuk kelompok A ini asosiasi. Ya. Bisa? Oke, dimulai dari sekarang. S. I. Asosiasi. Ya bener. S. I. Ya ganggu aja sih.
Kalau nggak percaya cek coba. Ulang. Takut banget. Bener ya? Ulang. Ganti kalimat. Ya gitu, nggak terima kalah gitu. Takut dibantai. Ganti kalimat. Katanya kalimat itu traveling. Travelingnya pakai apa nih? Mana yang mana? Pakai V. Traveling. Ya, Kayaknya ayo. 2 emang. Ya, Ini jadi kesal. ayo. Dimulai dari sekarang. V. Ya. Bahasa Indonesia aja kak. Traveling itu bahasa Inggris. Udah. Bahasa Indonesia kak. Tadi kesempatannya masih 2 ya kak. Ya, Masih 2 bahasa Indonesia aja. Ya. Oke. Satu lagi. Kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan Indonesia kan? Iya Ya udah, oke. Ya nanya. Fokus perhatiin. Kalau dia salah langsung bilang Ya, terakhir aja ya. salah. Oke, 1, 2, 3. A. R. Iya, udah. Iya. Tahu nih itu ya. Gimana sih kak? Dia udah bener dia bukan. Gimana sih kak? Ulang dulu nih kak. Kak, jangan ngomong dulu kak, sampai selesai kak. Kalau udah salah baru ditegur di akhir. Iya. Gitu dong kak. Kalimat pertama kewarganegaraan ya. Ganti lah. Panjang-panjang susah Udah kak. Kakaknya nanti sendiri yang bingung kak. Jadi kalau ada yang salah gimana? Susah ngoreksinya ya. Iya, susah Gak apa-apa ngoreksinya. kan ini bantu teman-teman ya. Ini juga kan otaknya juga swasta. Kamu diem aja udah. Bang tadi bang. Udah kak, ganti lagi kak. Udah lah, tutup kewarganegaraan. 2 kali kesempatan masih. Satu lagi lah. 2 kali tadi kan saya salah. Ayo, 1, 2, 3. A. R. G. N. A-nya 2 kan? Kewarganegaraan. Keluarga. Negaraan kan? Apa itu? Keluarga. Kewargaan dong ya. Iya. Kita salah. Kewargaan. Bisa otot lagi. Kewarganegaraan. Keluarga. Gue cepet banget nih ya nih. Gue cepet banget. Gue. Oke, berarti salah nih ya. Kak, jangan nangis kak. Satu. Satu ya, sekali lagi. Ayo fokus kewarganegaraan. Oke. Kewarganegaraan. Negaraan. Ya. Oke. Coba kalian hitung berapa huruf ya. Iya, apa-apa, fokus. Bantu fokus. Kak. Kewarganegaraan. Oke, 1, 2, 3. A. R. G. N. G. Ini R tadi sumpah. Depan belakang beda anjing. Oke, sekarang kelompok B. Kalimatnya yaitu Dia bilang duluan. kenormatifan. Ada di KBBI itu ada. Pakai F. Kenormatifan. F. Kenormatifan. Apa itu mah? Diam. Oke. Mulai. N. O. M. Udah, fokus aja, fokus. Oke, ulang. Kenormatifan. Oke. Udah, Bang. Oke, mulai. N. O. R. A.
masa Manado semua Manado satu bukan dua Dua kali gagal ya? Iya dong. dua kali Enggak, dia 2 kali. Dua kali. Tadi enggak, tadi dia salah di saya. Satu lagi, terakhir sekali lagi. kita harus menang biar seru tolong lu yang jangan lama juga itu juga Udah. yang bener itu jangan beda Yang bener. Fokus banget ya. Katanya itu astagfirullah gue mikir globalisasi. Ya. Oke. Ting. globalisasi Ya, globalisasi. namanya Oke. Mulai dari sekarang. O B A. L U S Ya lama. Lumayan lama. Lagi. Globalisasi. Globalisasi. masih gue mau dapet lagi gak? Dapet. Apa yang terakhir? Oh sama L ya? Iya Ayo, sama I Oke. Oh L ayo. Udah. L Ayo, bisa dimulai dari sekarang. G. L O B A. L I S A. S I Dua dua sama satu. Yang kalah nggak beli ketoprak. Kerja sama. itu kan sama udah silakan Udah melakukan live breaking berarti udah ini dong, udah semangat Asik kembali. ketoprak. Semangat kembali. Oke, selanjutnya nah sudah lah selanjutnya teman-teman untuk selanjutnya setelah ice breaking ini kita akan melakukan komitmen untuk terkait masalah yang tadi sudah diberikan, yang sudah kita bantu tuntaskan. Komitmen ini bisa disampaikan oleh teman-teman yang ingin menyampaikan komitmennya terhadap masalah tadi. Dipersilakan. Aisyah, namanya Aisyah. ya komitmennya lebih patuh sama orang tua aja itu sih kuncinya biar harus jalanin aja sih nanti juga bakal ketemu apa ya kayak nanti juga pasti ada waktunya kok kan kakaknya kan beda 2 tahun kan mungkin dia lebih dikasih leluasa waktu lah nanti juga ada waktunya Aisyah juga bakal kayak gitu jadi jalanin aja turutin dulu aja perintah orang tua karena kan orang itu yang terbaik lah buat Aisyahnya juga biar aman. Oke, terima kasih Aldi. Apakah ada lagi yang ingin memberikan komitmen? Oke, gimana komitmen dari yang diberikan oleh Aldi Aisyah? Apakah dapat diterima? Oke, bagaimana perasaan Aisyah setelah dibantu masalahnya untuk dientaskan? Apakah udah lebih baik atau masih sama aja atau gimana? Lebih baik. Oke, alhamdulillah. Kalau Aisyah sudah merasa lebih baik, selanjutnya saya mau tahu pesan-pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pesan-pesan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya. Oke, Suta. Saya merasa lebih asik, jadi lebih bahagia lagi kan sebelumnya tadi saya terakhir bahagia itu ketika saya mendapatkan uang dengan hasil jerih payah sendiri. Kali ini saya akan berubah itu menjadi hari ini. Dan pesan saya, semoga kita bisa menjaga semua rahasia yang telah kita keluarkan dari diri masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Suta sudah menyampaikan pesan-pesannya. Apakah ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Jika tidak ada, terima kasih telah menyampaikan kesan-pesannya pada kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana kalau kita mengadakan konseling kelompok selanjutnya untuk mengentaskan masalah pribadi masing-masing yang belum sempat kita bantu? Apakah setuju teman-teman? Setuju. Untuk waktunya di hari yang sama, di tempat yang sama juga. Nanti kita akan bantu membahas masalah yang menurut kita itu harus dibantu.
Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan konseling kelompok. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa, dan tadi sudah diawali dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman karena sudah bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Konseling kelompok kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.